Bagaimana seseorang dulu pada saat masuk masjid, ya, dia harus mendengarkan khatib walaupun tidak mengerti, apalagi kalau mengerti. Ya. Walaupun khatib itu memiliki retorika yang lebih sederhana dari yang dia bayangkan misalnya, mungkin dengan kosakata yang sedikit berserakan, ya, atau berantakan, kalau kita bahasakan, atau misalnya menjenuhkan karena sedikit panjangnya khutbah misalnya, atau yang semisalnya, maka dia tetap mendengarkan. Karena tujuan dia bukan masalah melihat khatibnya, tapi ada perintah Nabi SAW untuk mendengarkan itu. Dan dari satu sisi, orang yang diajak bicara, ditanya apapun, sepenting apapun permasalahan itu, pada saat khatib sedang berkhutbah, maka dia tidak usah menjawab. Agar jangan dia ikut-ikutan kehilangan pahala seperti si penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga hari Jumat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari yang penuh dengan berkah, hari yang penuh dengan pengampunan terhadap seluruh kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dan juga Allah terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan juga yang akan kita lakukan dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan seperti biasa teman-teman sekalian di jam 13.00 waktu Indonesia Barat sampai 14.00 insyaAllah. Beda buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Jumat di jilid 2 dari susunan 6 jilid Sahih At-Targhib Tarhib ini, dan kita berada di bab kelima, masalah ancaman berbicara ketika imam berkhutbah dan anjuran untuk diam atau dalam kurung menyimak. Hadits pertama di dalam bab ini dengan sanad sahih dan urutan 716 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutub faqad lagauta." Jika kamu berkata kepada teman di dekatmu pada hari Jumat, diam sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian ada penjelasan di situ. Ucapannya, maksudnya ucapan dalam hadits Nabi SAW, lagauta, kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Ada yang berpendapat maknanya kamu telah gagal mendapat pahala. Ada yang berpendapat kamu telah berbicara. Ada yang berpendapat kamu telah melakukan kesalahan. Ada juga yang berpendapat sholat Jumatmu batal. Ada yang berpendapat sholat Jumatmu menjadi zuhur. Dan ada pula yang berpendapat selain daripada itu. Kemudian Syekh Albani ada putnot nomor 1. Beliau menanggapi mengatakan, saya berkata, pendapat terakhir ini yang seharusnya yang mirip dengannya adalah pendapat yang kami pegang. Sebab tafsir hadis terbaik adalah hadis itu sendiri. Dan telah terbukti bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hadir tidak lama lagi insyaAllah, yang bunyinya, man laga wa takhatta riqaban nasi kanat lahu dhuhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang, maka dia hanya mendapatkan pahala zuhur saja. Dan inilah yang dipastikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya di jilid 3 halaman 155 bab 71. Ini juga kata Syekh Albani tidak bertabrakan dengan ucapan Ubay yang hadir sesudahnya, ma'alaka min sholatika illa ma lagauta, kamu tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu selain perbuatan sia-sia. Dan pembenarannya dari sabda Nabi SAW tersebut, Ubay benar, karena maknanya adalah penafian terhadap keutamaan sholat Jumat dan bukan penafian Jumat dari dasarnya, sama seperti ucapan mereka, tidak ada pemuda kecuali Ali. Dan itu tidak berarti penafian terhadap Jumat dari dasarnya, akan tapi penafian terhadap sebagian darinya. Dan
keutamaan tersisa yaitu yang tidak dinafikan menyamai keutamaan sholat duhur berdasarkan sabda Nabi SAW, maka dia hanya mendapatkan zuhur saja. Dan Nabi SAW mengucapkan itu bagi yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang, sebagaimana di hadis berikutnya nanti akan ada hadis nomor 6. Jadi siapa yang hanya berbuat sia-sia maka dia lebih layak mendapatkan zuhur. Sebagaimana hal itu telah jelas dan tidak samar. Silakan merujuk masalah ini di bab 72 dari Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, jadi ini hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama. Saya langsung bacakan hadis kedua, kemudian kita tanggapin insyaAllah seperti biasa. Dengan sanad yang sahih, urutan 2 dalam bab ini, urutan 717 dari awal belajar. Dan darinya, maksudnya dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza takallamta yaumal jum'ati faqad lagauta wa alghaita, ya'ni wal imamu yakhutub." Apabila kamu berbicara pada hari Jumat, maka kamu telah berbuat sia-sia dan menggugurkan pahalamu, yakni pada saat imam sedang berkhutbah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Kedua buah hadis ini, saudaraku seiman, memberikan gambaran kepada kita tentang larangan Nabi SAW secara umum ya, untuk berbicara bagi orang yang hadir Jumat di masjid ya, atau di sekitar masjid yang hadir Jumat, misalnya masjid di dalam penuh, mereka di pelataran sama, sementara khatib sudah ada di atas mimbar dan berkhutbah. Dan ini semua tentu tujuan utamanya adalah agar setiap muslim fokus untuk ya, mendengarkan khutbah, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan. Karena memang sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya, bagaimana mendengarkan khutbah ini adalah hal yang sangat dianjurkan, ya. Dan malaikat-malaikat pun yang hadir di dalam masjid, ya, di hari Jumat itu yang mencatat siapa yang datang lebih awal, ya, ada yang mendapatkan pahala seperti berkurban dengan unta, ada yang seperti berkurban dengan sapi, ada yang seperti berkurban dengan seperti kambing bertanduk, domba jantan bertanduk, ada yang seperti berkurban dengan seekor ayam, dan ada yang berkurban dengan seperti sebutir telur, sampai khatib naik di atas mimbar. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat yang mencatat pahala-pahala tersebut, menutup buku-buku mereka dan mendengarkan khutbah. Bahkan sudah kita titik beratkan bagaimana pendapat ulama tentang masalah walaupun tidak mengerti apa yang disampaikan oleh khatib karena berbeda bahasa atau kecilnya suara, maka tetap saja dia berusaha menyimak apa yang disampaikan karena tujuannya perintahnya adalah mendengar. Tujuannya atau perintahnya adalah mendengar. Ini yang kami sudah tanyakan kepada Dr. Ziyad Abbadi Hafizahullah, salah satu pakar hadis di Jordan, dan waktu itu ada seorang jemaah yang bertanya, apakah Ustaz kalau saya tidak faham apa yang diucapkan oleh khatib, saya boleh isi saja dengan zikir? Sebenarnya dia ingin ibadah yang baik gitu. Lalu kemudian saya tanyakan, kata beliau, kalau zahir hadis yang kelihatan nampak adalah disuruh dengar. Ya. Karena kalau ini dibuka pintunya, dikatakan misalnya, oh ya nggak masalah misalnya. Dia boleh berzikir kalau dia tidak mengerti apa yang khatib ucapkan. Maka orang juga akan mengatakan, kalau begitu saya juga boleh melakukan yang lain. Saya bisa berdoa, yang satu bisa baca Quran, yang satu bisa ngobrol, nasihat misalnya. Nah ini semua akan mengganggu berjalannya khutbah. Pada saat Anda tidak mengerti, maka yang di sebelah Anda mungkin mengerti. Ya, dan membutuhkan nasihat dan wasiat daripada khatib itu. Hadis ini, teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah larangan Nabi SAW, atau perintah Nabi SAW pada saat khatib dari mimbar untuk mendengarkan. Diambil dari potongan sabda beliau kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lagut." Ya. Jadi makna ini adalah kalau kau bilang sama temanmu di saat khatib sedang khutbah, diamlah, maka kau telah berbuat sia-sia. Kenapa? Karena memang perintahnya adalah kau harus mendengarkan khatib itu. Ya. Kalau ada yang terlanjur ngomong, ya sudah biarkan saja dia. Karena kapan kita tegur dia, kita pun kehilangan pahala. Sebenarnya dia yang berbicara itu sudah kehilangan pahala. Mungkin Anda biasa dengar di beberapa masjid di Indonesia, saya pernah masuk ya, ada masjid yang mengingatkan sebelum khatib naik atas mimbar, agar memenuhi dulu masjid, mengisi saf-saf yang kosong, dan ada peringatan ya. Bahkan ada masjid membacakan hadis ini gitu ya.
agar jangan sampai jemaah pada saat khatib di atas mimbar mereka berbicara. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi seperti ini. Untuk mengingatkan jemaah. Karena sebagian jemaah subhanallah yang memang masih sangat sedikit sekali ilmu pengetahuan agamanya, mereka anggap ini sesuatu yang tidak penting. Ya. Bagi mereka tidak penting. Ya. Mereka langsung saja ya, datang ke masjid lalu berbicara semaunya. Apakah dia berbicara via telepon, apakah dia sibuk dengan handphonenya gitu kan. Padahal sebenarnya kegiatan ini walaupun tidak bersuara, sudah cukup untuk mengganggu orang yang ada di sebelah dia. Atau misalnya memang dia berbicara dengan orang di sebelahnya. Dalam hadis ini kita lihat walaupun hanya menegur saja orang supaya dia dengarkan khatib, yang menegur ini juga kena kehilangan pahala. Jadi pelajaran pertama adalah tentang masalah anjuran mendengarkan khatib. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah orang yang berbicara, ya, walaupun dia niatnya menegur, itu kehilangan pahala. Kalau orang yang menegur saja, misalnya si A sama si B, si A mengingatkan temannya si B, jangan ribut tuh lagi khatib lagi khutbah, misal, itu kan niatnya baik supaya temannya dengarin gitu. Itu aja dia niatnya baik, hilang pahalanya. Fakat lagot kata Nabi SAW. Bagaimana dengan orang yang dasarnya memang berbicara yang hanya ditegur itu? Maka itu lebih berat, ya, itu lebih berat. Ini poin yang harus digarisbawahi. Ini pelajaran kedua, artinya orang yang ya, berbicara pada saat khatib sedang khutbah, walaupun dia niatnya baik mengingatkan orang lain untuk mendengar, dia telah sia-sia pahalanya. Dan diambil dari sini juga, orang yang berbicara tanpa niat baik pun hanya sekedar mau ngobrol sama temannya, atau terima telepon, maka ini sudah cukup untuk menghilangkan pahala Jumat dia. Dan sebagaimana tadi sudah kita bacakan di footnote-nya, banyak sekali khilaf di antara ulama tentang masalah makna sabda Nabi SAW, fakat lagaut, sesungguhnya kamu telah sia-siakan. Tapi Syekh Albani rahimahullah menulis di footnote ini, yang beliau pilih adalah sesungguhnya Jumatmu telah berubah menjadi zuhur, ya. Walaupun dia ikut sholat Jumat dengan 2 rakaat, tapi pahalanya hanya pahala sholat zuhur. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran kalau Jumat lebih afdal daripada zuhur, ya. Ini lebih afdal daripada zuhur, ya, karena memang dia berada, sholat Jumat ada di hari Jumat, dan sudah kita pelajari keutamaan hari Jumat pada bab yang sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke hadis yang ketiga, saudaraku seiman. Saya langsung bacakan dengan sanad yang sahih, urutan 718 dari awal belajar, yang berbunyi, diriwayatkan pula, yakni dalam kurung hadis Ubay bin Ka'ab dalam Dhaifu Targhib, ya, dan nama kitabnya Syekh Albani, oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Abu Dzar, dia berkata, dakhaltul masjid yaumul jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub fajalastu qariban min Ubay bin Ka'ab faqara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam surata Bara'ah faqultu li Ubay mata nazalat hadhihi surah qala fatajahhamani wa lam yukallimni thumma makathtu sa'a thumma sa'altuhu fatajahhamani wa lam yukallimni thumma makathtu sa'a thumma sa'altuhu fatajahhamani wa lam yukallimni falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu li Ubay sa'altuka fatajahhamtani wa lam tukallimni qala Ubay ma laka min salatika illa ma lagauta fadhahabtu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya nabiy Allah kuntu bi janbi Ubay wa anta taqra bara'a fasa'altuhu mata nazalat hadhihi surah fatajahhamani wa lam yukallimni thumma qala ma laka min salatika illa ma lagaut qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa Ubay. Artinya, aku masuk, ya, Abi Dzar ini, sahabat Nabi yang mulia berkata, aku masuk ke dalam masjid di hari Jumat, dan Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah. Maka aku duduk di sebelah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang lain, radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW membaca di khutbahnya surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Ya. Membaca Bara'atun minallah, ayat pertamanya. Yaitu dari ayat pertama dari surah At-Taubah. Maka aku bertanya kepada Ubay, kapan surah yang dibaca Nabi ini turun? Kata Abi Dzar, menyambung riwayat, maka Ubay memandangku dengan muka yang marah dan sama sekali tidak menjawabku. Kemudian aku diam untuk beberapa saat. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, akan tetapi lagi-lagi dia memandangku dengan muka yang marah dan tidak menjawabku. Maksudnya Abi Dzar masih belum faham nih, ya kan? Nabi lagi khutbah, dia niatnya baik, dia cuma tanya. Karena dia tahu Ubay ini faham surah ini turun kapan gitu. Dia hanya mau punya ilmu.
ini surah ini turun kapan? Ya. Tapi ternyata Ubay memandangku dengan muka marah yang kedua kali dan tidak menjawabku. Kemudian aku diam kembali beberapa saat. Lalu aku pun bertanya lagi kepadanya yang ketiga kalinya. Akan tapi dia pun memandangku dengan muka marah dan tidak menjawabku. Ketika Nabi SAW selesai sholat, aku bertanya kepada Ubay. Aku bertanya kepadamu, lalu kamu memandangku dengan marah dan tidak menjawabku. Kenapa? Ada apa gitu? Ubay menjawab, engkau tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu kecuali kesia-siaan yang engkau lakukan. Maka aku pergi kepada Nabi SAW dan bertanya kepada beliau, wahai Nabi Allah, aku tadi duduk di samping Ubay ketika engkau tengah berkhutbah membaca surah Bara'ah. Lalu, atau surah Taubah. Lalu aku bertanya kepadanya, kapan surah ini turun? Akan tapi dia memandangku dengan muka marah dan sama sekali tidak menjawabku. Dan dia kemudian berkata kepadaku, engkau tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu kecuali kesia-siaan yang engkau lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, Ubay benar. Ubay benar. Ya. Dan di sini ada potongan penjelasan lebih dalam tentang masalah kalimat fatajahamani, artinya dia melipat wajahnya dan cemberut, dia melihatku dengan marah dan tidak suka. Hadis yang serupa, saya langsung bacakan hadis keempat dengan sanad hasan urutan 719 dari awal belajar. Juga dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, dakhala Abdullah bin Mas'ud wan Nabi SAW yakhutub, fajalasa ila jambi Ubay bin Ka'ab, fasa'alahu an syai' aw kallamahu bi syai' falam yarud alaihi Ubay, wa dhanna ibn Mas'ud annaha mawjidah. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي قال إنك لم تحضر معنا الجمعة قال لما قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي أطع أبي. Abdullah bin Mas'ud, kata Jabir radhiyallahu anhu majma'in, Abdullah bin Mas'ud juga sahabat Nabi radhiyallahu anhu, masuk masjid sementara Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu dia duduk di sebelahnya Ubay. Nah, kalau kasus yang pertama tadi kan Abi Dzar. Kalau ini adalah Abdullah bin Mas'ud, dua-duanya bertanya pada Ubay sementara Nabi SAW lagi khutbah gitu. Maka Abdullah bin Mas'ud masuk masjid sementara Nabi SAW berkhutbah dan dia duduk di sebelah Ubay bin Ka'ab. Lalu bin Mas'ud bertanya tentang sesuatu kepadanya atau berbicara kepadanya tentang sesuatu. Tapi Ubay sama sekali tidak menjawabnya. Ibnu Mas'ud menyangka Ubay marah. Manakala Nabi SAW telah selesai dari sholatnya, Ibnu Mas'ud berkata, wahai Ubay, mengapa kau tidak menjawabku? Ubay menjawab, sesungguhnya kau tidak menghadiri sholat Jumat bersama kami. Ibnu Mas'ud bertanya, mengapa? Ubay menjawab, kamu berbicara sementara Nabi SAW sedang berkhutbah. Ibnu Mas'ud berdiri dan mendatangi Nabi SAW lalu dia menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ubay benar, taatilah Ubay. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya. Kedua buah riwayat ini, teman-teman sekalian, ya, memberikan gambaran kepada kita tentang ya bagaimana seseorang itu menyikapi dan bagaimana seseorang dulu pada saat masuk masjid, ya, dia harus mendengarkan khatib walaupun tidak mengerti, apalagi kalau mengerti, ya. Walaupun khatib itu memiliki retorika yang lebih sederhana dari yang dia bayangkan misalnya. Mungkin dengan kosakata yang sedikit berserakan ya, atau berantakan kalau kita bahasakan. Atau misalnya menjenuhkan karena sedikit panjangnya khutbah misalnya. Atau yang semisalnya. Maka dia tetap mendengarkan. Karena tujuan dia bukan masalah melihat khatibnya. Tapi ada perintah Nabi SAW untuk mendengarkan itu. Dan dari satu sisi, orang yang diajak bicara, ditanya apapun, sepenting apapun permasalahan itu. Pada saat khatib sedang berkhutbah, maka dia tidak usah menjawab. Agar jangan dia ikut-ikutan kehilangan pahala seperti si penanya. Ini global makna daripada dua riwayat tersebut. Kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan dan ilmu daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini menandakan dia tidak ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Abi Dzar walaupun bagus pertanyaannya dalam riwayat yang ketiga tadi ya. Menanyakan tentang kapan surah At-Taubah ini, surah Bara'ah ini atau surah At-Taubah, ayat pertamanya Bara'atu minallah, itu turun kepada Nabi SAW. Sebenarnya kalau sederhana kita berpikir kan itu pertanyaan ilmu. Ubay bisa jawab,
Oh turun 3 bulan yang lalu, selesai kan? Cuma itu saja ya. Tetapi dia tidak mau. Karena dia sudah tahu, Ubay sudah tahu. Kalau seandainya dia jawab saja itu, dia cuma mengatakan turun 3 bulan yang lalu. Udah dia sudah kehilangan pahala Jumatnya. Ya ini luar biasa gitu ya. Pelajaran pertama bagaimana keilmuan Ubay radhiyallahu anhu dalam mempraktikkan sunnah Nabi SAW. Begitu juga di riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya, setelahnya. Riwayat yang keempat tadi. Bagaimana juga dia tidak menjawab pada saat Abdullah bin Mas'ud bertanya sesuatu. Abdullah bin Mas'ud ini terkenal juga sebagai sahabat yang berilmu. Ya. Dari sini juga kita ambil pelajaran yang lain yang kedua. Bahwasanya tidak semua da'i, alim, mengetahui semua ilmu. Ini poin sangat penting untuk difahami. Karena pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita, kalau seorang da'i, berarti dia harus tahu semua dan tidak boleh ada salahnya. Tidak akhi dan ukhti. Dia juga manusia biasa, dia bisa buat salah. Seorang alim pun bisa buat salah. Anda bisa bayangkan, pernah dengar nama Abi Dzar radhiyallahu anhu? Ini sahabat termasuk sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Salah satu dari muhajirin, dari awal masuk Islam, bayangkan. Masih awal-awal Al-Quran masih proses turun. Ya. Dan kejadian khutbah Jumat ini terjadi setelah hijrah di Madinah. Karena di Mekah waktu itu belum ada khutbah Jumat. Tapi subhanallah masih ada hal yang penting. Ya, yang cuma dilakukan sepekan sekali. Berhubungan dengan Jumat, kalau khatib di atas mimbar nggak boleh bicara. Kalau bicara, fakat lagot, kau telah berbuat sia-sia. Ini masih belum sampai ke telinganya Abi Dzar. Anda bisa bayangkan, sosok Abi Dzar saja. Apalagi cuma Khalid Basalamah atau si fulan gitu. Jadi kita juga mesti bisa memberikan uzur kepada seorang da'i atau alim yang mungkin dia salah. Atau dia belum tahu. Yang penting teman-teman sekalian, sosok alim ini atau da'i ini tidak fanatik kalau dia salah. Kalau dia salah dia mengatakan, iya dia salah, kemudian dia meluruskan kesalahannya. Itu benar. Kecuali kalau dia fanatik, sudah salah, jelas-jelas jauh dari dalil, ya, kemudian tetap ngotot dengan pendapatnya, nah itu lain, dia tidak memperbaiki misalnya. Itu berbeda, itu ngawur gitu. Dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pelajaran penting. Di riwayat yang keempat, bayangkan Abdullah bin Mas'ud, Anda pernah dengar nama ini? Tidak asing pasti di kalangan kaum muslimin. Ada beberapa nama sahabat mungkin asing bagi Anda, ya. Qa'qa' bin Amir, tidak semua orang dengar nama ini. Julaibib, tidak semua orang dengar nama ini, ya. Banyak sekali nama-nama yang mungkin Usaid bin Khudair dan yang lainnya. Mungkin tidak semua orang dengar nama ini. Karena mereka tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Tapi Abi Dzar, Abdullah bin Mas'ud, ini umum telinga muslimin yang biasa dengarkan ceramah ya, atau hadis Nabi SAW tidak asing dengan nama-nama ini. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud pun masuk di masjid, Nabi lagi khutbah, dia masih tanya sama Ubay. Karena ketidaktahuannya. Terbukti di akhir riwayat keduanya, Abi Dzar bertanya kepada Ubay, kenapa engkau tidak menjawabku pada saat aku tanya? Bahkan mukamu marah padaku. Ada masalah apa? Begitu juga Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Ubay, tadi aku tanya sesuatu, kenapa kau tidak jawab? Menandakan mereka tidak tahu itu. Dan itu manusiawi sekali. Sangat manusiawi. Ya. Kadang-kadang kita di Indonesia ini subhanallah, kalau ada kesalahan sedikit saja, udah itu yang disorotin, dilupain semua kebaikan para ulama-ulama kita. Ini nggak boleh, ya. Sosok sahabat saja ada yang keliru, gitu kan? Maksudnya bukan keliru ya, maaf, saya luruskan. Maksudnya ada yang mereka belum tahu. Akhirnya terjerumus pada hal pelanggaran, gitu kan? Dengan tidak bermaksud tentunya. Kalau ada orang sengaja sudah tahu salah, tetap dia ngomong, nah ini ngawur ini, nggak mungkin. Tapi kalau orang tidak tahu, seperti misalnya ada dai-dai kita mungkin pernah mendengarkan dari seseorang yang dia belajar darinya, kemudian ternyata itu keliru, ya? Lalu disampaikan sampai di pengajian, kan bisa saja terjadi. Lalu ada dai lain yang meluruskan, kayaknya begini dan begitu. Nah ini juga punya adabnya, bagaimana dai yang faham menelpon atau memberikan informasi kepada dai yang kurang faham ini atau keliru, akhi ada di buku ini, ada begini, supaya dia meluruskan. Dan bukan aib, semua dai bahkan seorang alim adalah penuntut ilmu, dan mereka orang yang ikhlas di jalan Allah SWT tidak akan malu untuk meluruskan kesalahan yang ada. Dan dia mengubah kepada hal yang benar. Ya. Ini pelajaran juga yang diambil dari sini. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana seorang khatib
memilih bahasan-bahasan yang tepat ya, dalam ceramah. Di sini Nabi SAW memilih menjelaskan tentang surah Taubah. Walaupun surah ini sudah dihafal oleh para sahabat. Dan mayoritas mereka mengetahui sebab turunnya. Karena mereka hadir pada saat itu. Ya. Apalagi surah At-Taubah ini banyak turun di kejadian Perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk itu di akhir-akhir hidup Nabi SAW. Bahkan Perang Tabuk itu peperangan terakhir Nabi SAW. Setelah pulang dari Tabuk, maka beliau sakit. Ya. Maka ini teman-teman sekalian pelajaran lain. Bahwasanya kita sampaikan. Karena ada saatnya di mana kita menyampaikan materi yang memang belum orang dengar. Mungkin karena mayoritas yang hadir adalah orang awam. Atau ada saatnya kita menyampaikan di depan orang-orang yang sudah faham. Para penuntut ilmu, para da'i misalnya. Para ulama. Dan kita punya giliran untuk khutbah Jumat. Kita menyampaikan sesuatu mungkin yang semua sudah tahu. Tapi dari menjalankan dari bab nasihat ya, atau karena bab nasihat kita ingin memberikan nasihat dan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memberikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Yang keempat yang bisa kita ambil ya, pelajaran dari sini adalah bagaimana seseorang yang diajak ngomong pada saat khatib sedang di atas mimbar ya, itu tidak menjawab. Sepenting apapun pertanyaan yang dilemparkan. Kira-kira teman-teman, pertanyaan Abi Dzar kepada Ubay tentang masalah surah ini turunnya kepada Nabi kapan ya? Nabi lagi sampaikan. Apakah itu pertanyaan sia-sia? Tidak. Pertanyaan yang penting untuk diketahui. Dan mungkin karena bertepatan lagi disampaikan, menurut Abi Dzar tepat untuk ditanyakan. Dan Ubay adalah seorang yang faham masalah itu. Hanya saja, ya, di poin ini teman-teman sekalian, Ubay tidak menjawabnya. Karena Ubay tidak mau sia-siakan Jumatnya. Jadi tidak salah kalau dia tidak jawab orang. Gitu kan? Artinya kalau khatib sudah di mimbar, jangan lagi pusing dengan kegiatan yang lain. Ya. Dan harusnya, hal yang mendasar sekali, setiap muslim laki-laki punya kewajiban mempelajari semua ini secara mendalam. Apapun yang berhubungan dengan Jumat. Karena ini rutin dikerjakan sepekan sekali. Mereka nggak boleh sia-siakan ya, pengetahuan mereka tentang masalah ini. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah bagaimana Ubay sebagai orang yang faham menjelaskan pada saat ditanya. Ini juga banyak sekali orang menegur, menolak untuk orang lain bertanya, tapi dia nggak jelaskan kenapa. Ubay di sini radhiyallahu anhu di dua riwayat ini menjelaskan. Waktu ditanya, kenapa kau tidak menjawab? Kenapa kau berwajah marah? Kata Abi Dzar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa kau tidak jawab pada saat aku sedang bertanya? Mengatakan keduanya tidak faham. Ubay lalu menjelaskan pada saat itu. Ini pentingnya menjelaskan gitu kan. Dan jangan biarkan sudahlah, tinggalin aja, tidak perlu dijelaskan. Tidak, jelaskan. Sampaikan kepada mereka. Ya. Maka dijelaskanlah oleh Ubay kalau kejadiannya begini dan begitu. Ya. Dan di sini penyampaian Ubay dibenarkan oleh Nabi SAW pada saat dia mengatakan kau sia-siakan saja. Seakan-akan kau hanya mendapatkan pahala duhur dan bukan mendapatkan Jumatnya. Ya. Dan ini poin yang sangat penting untuk digarisbawahi tentunya. Kemudian hadis yang kelima dengan sanad sahih urutan 720 dari awal belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kafa lagwan an taqula li sahibika ansid idza kharaja al-imamu fil jum'ah." Cukuplah sebagai perbuatan sia-sia jika kamu berkata kepada kawanmu diam manakala imam telah keluar dari atas mimbar di hari Jumat. Diriwayatkan Tabrani dan Mujamul Kabir secara mauquf dengan sanad yang sahih. Maksudnya hanya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau kita hubungkan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya yang keempat, di mana Abdullah bin Mas'ud ya, dalam riwayat itu dijelaskan belum faham tentang kenapa orang tidak boleh ngomong, dan akhirnya dia tahu dari penyampaian Ubay. Nah, riwayat yang kelima ini kemungkinan besar adalah setelah itu, setelah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membenarkan Ubay, maka beliau mulai menyampaikan sabda atau beliau menyampaikan hadis ini. Makanya di sini bukan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bukan dari beliau.
Kenapa? Karena beliau sudah mulai faham sekarang. Oh ternyata nggak boleh ngomong nih, gitu kan. Maka beliau mengatakan di sini, cukuplah sebagai perbuatan sia-sia, kehilangan pahala Jumat, jika kamu berkata kepada kawanmu, diam. Bilang, diam, itu sudah cukup hilang pahala. Jadi jangan ditanggapin sama sekali. Ya. Manakala imam telah keluar dari atas, atau naik mimbar di hari Jumat. Ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, bagaimana Abdullah bin Mas'ud setelah mengetahui ilmu, beliau mengamalkan dan menyampaikan apa yang beliau sudah ketahui dari Nabi SAW. Dan yang kedua memang orang kalau menegur orang yang sedang berbicara atau beraktivitas lain di saat khatib sudah di mimbar, maka orang itu sudah kehilangan pahala yang melakukan hal sia-sia, dia juga yang menegur kehilangan pahala. Allahu a'lam. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-6. Dan di sini sampai hadis yang ke-8 ya, hanya saja hadis 6 sama 8 yang ada isi matan daripada hadis. Hadis ke-7 itu hanya periwayatan ya, yang disebutkan dari buku hadis yang menulis yang kurang lebih sama dengan hadis sebelumnya. Saya akan bacakan hadis ke-6 dengan sanad hasan sahih. Urutan 721 dari awal belajar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yawmal jum'ati wa massa min tibi imra'atihi in kana laha wa labisa min salihi thiyabihi thumma lam yatakhatta riqaban nas wa lam yalgu 'inda al-maw'idhah kana kaffaratan lima bainahuma wa man laga wa takhatta riqaban nasi kanat lahu dhuhran." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai wangian milik istrinya jika dia memiliki, memakai pakaian yang paling baik, kemudian dia tidak melangkahi pundak orang-orang dan tidak berbuat sia-sia pada waktu khutbah, maka itu adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan barang siapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang, maka dia hanya mendapatkan pahala zuhur saja atau salat zuhur. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan dari riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ajma'in. Sementara hadis ke-7 ya, atau dengan sanad sahih urutan 722 dari awal belajar, diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan riwayat senada, dan ia akan hadir nanti di awal bab ketiga. Nah, ini penyampaian tentang masalah riwayat ya, diriwayatkan juga tapi beda sahabat. Kalau hadis nomor 6 diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau di hadis nomor 7 itu diriwayatkan oleh melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan coba masuk kepada syarah umumnya dulu hadis. Dalam hadis ini ada anjuran untuk kembali kepada bahasan bab sebelumnya ya. Bagaimana di hari Jumat dianjurkan menggunakan mandi, menggunakan baju yang terbaik, minyak wangi yang terbaik ya. Beberapa riwayat yang sebelumnya bahkan menyisir rambut dengan rapi ya. Kemudian ada juga anjuran untuk tidak melangkahi pundak orang-orang yang sudah duduk. Kan mungkin orang yang sudah paham tentang keutamaan saf awal, mereka berusaha selalu ada di saf-saf depan gitu. Tetapi permasalahannya ada sebagian orang, dia tahu keutamaannya, cuma dia telat datang. Sehingga dia mau berusaha menyerobot masuk ke dalam masjid hanya untuk supaya mendapatkan saf depan. Padahal ini mengganggu orang yang sudah duduk. Ini tidak boleh. Ini juga ada larangan. Maka dia dianjurkan agar bagaimana dianya ya datang lebih cepat. Dan kalau datang terlambat ya sudah, dia tidak usah desak orang-orang. Kecuali saya sudah pernah jelaskan di bab sebelumnya, kalau memang Anda masuk ke dalam masjid, ternyata memang masjid itu masih banyak kosong. Dan memungkinkan Anda untuk masuk tidak melewati pundak orang-orang, tapi melewati depan saf ya. Sehingga Anda bisa masuk mengisi saf itu. Atau Anda tunggu sekaligus nanti insya Allah iqamah, baru kemudian Anda masuk ya. Dan di sini sebaliknya ada ancaman bagi orang yang sengaja datang ya, melakukan hal yang sia-sia, termasuk melewati pundak orang-orang, itu dengan bergantinya pahala yang tadinya Jumat menjadi pahala zuhur ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita coba ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama teman-teman sekalian dari hadis adalah anjuran untuk mandi di hari Jumat. Dan bagaimana di bab sebelumnya itu sudah kita jelaskan, man ghassala wa ghtasal ya. Siapa yang mencuci dengan bersih rambutnya, kepalanya, kalau kita sekarang dengan pakai sampo segala macam ya. Kemudian mandi seluruh tubuhnya. Ada juga yang memaknakan itu adalah siapa yang
menggabungkan antara mandinya Jumat, mandi Jumat dengan mandi junubnya. Ya. Sudah kita jelaskan di bab sebelumnya itu ya, beberapa hadis. Tapi sini ada anjuran untuk itu. Ya, bagi yang mau hadir Jumat dia mandi terlebih dahulu. Bisa dia mandi pada saat menjelang Jumat, atau bisa seperti Anda yang masih terikat dengan akad kerja di kantor, Anda harus keluar pagi jam 7, jam 8 pagi, sehingga Anda tidak memungkinkan Anda untuk pulang ke rumah lagi mandi misalnya pada saat menjelang Jumat. Anda sudah niatkan dari awal pada saat mau keluar pagi itu dengan mandi Jumat. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis adalah anjuran untuk menggunakan wangi-wangian yang terbaik yang dimiliki. Di sini dikatakan dan menggunakan ya wangian milik istrinya yang jika dia memiliki. Maksudnya adalah bukan minyak wangi perempuannya ya, karena memang minyak wangi laki perempuan biasanya dibedakan. Tapi yang biasa dia pakai pada saat dia bersama dengan istrinya. Biasanya kan suami pasti akan memilih parfum yang terbaik dong untuk pakai di depan istrinya misalnya. Maka dia coba pakai parfum yang terbaik itu ya pada saat dia mau pergi ke masjid gitu kan. Ini anjuran menggunakan wangi-wangian. Yang ketiga adalah menggunakan walabisa min salihi thiyabihi. Dia menggunakan baju terbaiknya. Baju terbaiknya. Tidak harus baru, tapi baju yang terbaik yang mana kira-kira dia khususkan yang dia pakai di hari Jumat. Ya. Kemudian yang keempat, tidak melewati pundak orang-orang. Tidak melewati pundak orang-orang. Ya. Tadi kalau orang sudah duduk, dia telah datang lalu kemudian dia duduk di tempat yang dia ada saja. Dia jangan lewatin pundak orang. Hanya karena ingin mengejar saf yang paling depan, padahal dia telah datang. Ya. Kemudian yang kelima di sini adalah pelajarannya dan dia tidak melakukan sia-sia pada saat mau'izah atau khutbah sedang disampaikan. Dan ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya bagaimana ini teman-teman sekalian bisa menjadi penyebab pembersihan dosa-dosa. Menjadi pembersihan dosa-dosa. Ya. Sebaliknya pelajaran yang keenam bisa kita ambil adalah di sini dikatakan kana kafaratan lima bainahuma, pembersihan antara dua Jumat. Kalau tadi orang lakukan 5 hal itu ya, mandi, pakai parfum yang terbaik, pakai baju yang terbaik, tidak melangkahi pundak orang-orang dan tidak berbuat hal yang sia-sia. Sia-sia ini termasuk dalam sebuah hadis disebutkan uman massa hasa fakat laga, dan siapa yang menyentuh atau memindahkan kerikil dia telah berbuat sia-sia. Jadi saking tidak bolehnya lagi melakukan apapun aktivitas kecuali mendengarkan khutbah besar khatib di atas mimbar. Kalau enggak akan sia-sia gitu. Maka kalau 5 hal ini dilakukan, kanat kafaratun lima bainahuma. Jadi pembersihan terhadap di antara 2 Jumat tersebut. Pelajaran yang keenam dari hadis ini adalah tadi itu pelajaran kelima terakhir walam yalgu indal mau'izah. Dan dia tidak melakukan sia-sia pada saat sedang disampaikan khutbah. Yang keenam adalah sebaliknya siapa yang melewatin pundak orang-orang, kanat lahu zuhran, artinya mengganggu orang. Dan ini melewati pundak ini, kalau hadis-hadis di bab sebelumnya, itu sebelum khatib di atas mimbar bahkan. Orang lagi yang duduk, sudah duduk lebih dulu, tidak boleh kita lewatin, apalagi kalau sudah padat. Gitu. Dan ini lebih kuat lagi ancamannya, larangannya, kalau sudah khatib di atas mimbar. Tambah nggak boleh sama sekali, Anda nyerobot-nyerobot masuk ke dalam. Gitu. Kita pernah pelajari kemarin bagaimana ada sahabat yang masuk, kemudian dia main nyerobot aja, ya, lewatin pundak orang-orang. Maka Nabi SAW menyuruh dia duduklah. Sesungguhnya kau telah ya, menyakiti dan akan disakiti. Jadi nggak boleh. Ya. Tapi kalau masjid masih kosong, anjuran untuk kita masuk ke dalam. Kemudian pelajaran terakhir, yang ketujuh yang bisa kita ambil adalah bagaimana orang yang melakukan ini, hal sia-sia, maka akan mendapatkan pahala zuhur saja. Dan dari sini berarti kita ambil pelajaran juga, kalau Jumat lebih afdal daripada duhur. Karena tidak mungkin pindah dari Jumat ke duhur kecuali memang Jumat lebih afdal, gitu kan. Seakan-akan kamu kehilangan loh yang lebih baik, ya, gitu. Kalau tidak maka tidak perlu dibahasakan dengan zuhur, gitu. Yang terakhir dalam bab kita adalah hadis ke-8 dengan sanad hasan sahih. Urutan 723 dari awal belajar yang berbunyi, dan dari Ibnu Amr atau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahdurul jum'ata 3 nafar, farajulun hadaraha yalgu, fadzalika hadzuhu minha, wa rajulun hadaraha bidu'a, fahuwa rajulun da'a Allah in syaa'a ata wa in syaa'a mana'ah,
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى ركبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام وذلك أن الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. Yang menghadiri Jumat, kata Nabi SAW, ada 3 orang. 3 jenis orang gitu. Seseorang yang menghadirinya dengan berbuat sia-sia, maka itulah bagian darinya. Sudah jelaskan tadi sia-sia, ngobrol, ya, sibuk dengan hal-hal. Bahkan tadi saya sempat sebutkan riwayat, memindahkan batu saja kerikil, sudah bisa dihitung sia-sia. Atau mengatakan pada teman, diamlah, suruh dengar khutbah, sudah cukup jadi sia-sia. Ada orang seperti ini, maka sia-sia pahala Jumatnya. Dalam riwayat sebelumnya tadi yang ke-6, dia hanya mendapatkan pahala duhur kalau dia ikut sholat Jumat. Walaupun dia tetap kerjakan Jumat gitu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, seseorang yang menghadirinya dengan doa. Dia berdoa kepada Allah, jika Allah berkehendak maka dia Allah memberi, dan jika Allah berkehendak maka dia tidak memberinya. Kemudian yang ketiga adalah, dan seseorang yang menghadirinya dengan diam dan mendengar. Dia tidak melangkai pundak seorang muslim dan tidak menyakiti seseorang. Maka itu adalah pelebur hingga Jumat yang berikutnya ditambah 3 hari lagi. Hal itu karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. Surah Al-An'am ayat 160 yang terjemahannya, barang siapa yang datang membawa 1 kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang sepertinya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya. Hadis ini hadis terakhir dalam bab kita, bab tentang anjuran untuk tidak berbicara pada khatib dan mimbar atau diam, ya, ya. Tepatnya pada saat khutbah sedang disampaikan, ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membagi orang yang hadir di Jumat 3 golongan, gitu kan. Langsung kita masuk ke pelajaran pertamanya dari hadis ini, yaitu golongan pertama, orang yang menyia-nyiakan Jumatnya. Dia hadir Jumat tapi nggak dapat pahala Jumat. Kenapa? Karena dia melakukan hal sia-sia. Apa hal yang sia-sia? Ya jelas tadi kita sampaikan, dia berbicara sama orang di sebelahnya, ya. Dia sibuk dengan hal-hal yang, pokoknya selain mendengarkan khutbah pada saat khatib sudah di atas mimbar. Maka ini sia-sia. Tentu kalau dia berbicara misalnya sementara khatib belum di atas mimbar, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai mengganggu orang aja di sebelah. Tapi belum ada ancaman. Ancamannya kapan? Pada saat khatib sudah di atas mimbar. Begitu di atas mimbar, Anda harus diam. Telinga Anda buka lebar-lebar, mata Anda buka lebar-lebar, mulut Anda tutup. Dengar baik-baik, lihat ke arah khatib, atau buka mata, jangan tidur, dan jaga lisan Anda. 1 kalimat, 1 kata pun jangan ucapkan. Maka ini insya Allah akan sangat besar sekali manfaatnya. Kalau Anda melanggar ini, maka akan sia-sia Jumat Anda. Dalam riwayat tadi, Anda mendapatkan pahala zuhur saja. Pelajaran yang kedua, dan ini kelompok yang kedua, atau golongan kedua yang datang adalah orang yang berdoa. Di hari Jumat itu datang sholat dan dia berdoa. Maka ini perbuatan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia kalau Allah mau. Ya. Allah tidak memberikan kalau Allah tidak mau. Dan golongan ini yang dimaksud adalah orang yang pada saat khatib sedang di mimbar. Atau dari awal dia datang, dia berdoa kepada Allah SWT. Maka ini golongan kedua. Dia akan dapat doanya tergantung daripada Allah terima atau tidak. Golongan ketiga, golongan yang paling mulia. Ini pelajaran ketiga dari hadis adalah seseorang yang datang di hari Jumat itu. Kemudian kata Nabi SAW, ya, hadaraha bi'insatin wa sukut. Dia hadir dengan fokus, ya, di hari Jumat itu dan mendengar, ya, insat dan sukut. Dia mendengar dan dia diam. Ya. Insat itu dengar dengan fokus dan sukut artinya diam. Walam yatakhatta raqabatul muslim. Dia tidak melangkahi pundak orang-orang muslim. Walam yu'dhi ahadan, tidak mengganggu siapapun. Ini global maknanya. Tidak sibuk dengan handphone. Pokoknya dia duduk aja. Dia diam aja. Jumat itu. Dia diam aja. Fahiyya kafaratun ilal jum'ati allati taliha wa ziyadatu 3 ayyam. Maka itu akan sampai selesai khatib, ya, maka akan jadi pembersihan dosa 10 hari.
Dari Jumat itu ke Jumat yang depannya 7 hari, dan 3 hari setelah itu jadi 10 hari. Kata Nabi SAW itu sesuai dengan firman Allah SWT, siapa yang datang mengerjakan satu amal soleh, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya, satu hari Jumat itu, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sama dengan 10 hari dia beribadah. Atau pembersihan dosa 10 hari ke depan. Ini keutamaan luar biasa. Dari sini kita ambil juga pelajaran lain teman-teman di poin ketiga. Masih pelajaran yang ketiga nih ya, tambahannya. Yaitu kalau Anda masuk masjid, hari Jumat Anda fokus. Mau baca Quran silakan. Ya, aktivitas darurat silakan sebelum khatib dan semimbar. Kalau khatib sudah ada semimbar, diam. Semua tidak dikerjakan apa-apa kecuali mendengarkan saja. Ya, berusaha konsentrasi. Ingat yang saya bahasakan. Matanya buka jangan tidur. Telinganya juga buka supaya mendengar semuanya. Lisannya ditutup serapat-rapatnya. Tangan juga hentikan. Jangan beraktivitas yang lain. Diam saja. Karena Nabi SAW sebutkan tuh. Bi'insatin wa sukut. Fokus konsentrasi dan diam. Ya. Ini diam ini penting. Gitu. Hanya bersabar 20 menit, setengah jam saat khatib sampaikan khutbah, baru kemudian Anda beraktivitas seperti biasa. Allahu a'lam.